Mari kita siapkan Alkitab kita dari Yohanes 4, Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai 26, lalu disambung dengan ayat 39 sampai ayat 42. Bacaan yang cukup panjang ini kita akan baca berbalasan. Ibu bapa dan saudara-saudara, juga anak-anak yang hadir, yang lahir antara bulan Januari sampai Juni membaca ayat genap, dan yang lahir bulan Juli sampai Desember membaca ayat genap. Ya, ganjil. Ya, jadi yang lahir bulan Januari sampai Juni kita baca ayat genap, dan yang ganjil dibaca oleh Bapak Ibu saudara-saudari juga anak-anak yang lahir pada bulan Juli sampai Desember. Kita berbalasan membacanya. Anda buka Alkitab, Anda juga buka HP, ada, kita baca berbalasan bacaan yang cukup panjang ini. Baik, mari kita siapkan diri kita dengan berdoa. Allah Tuhan kami, terima kasih Engkau melawat kami saat ini, mengunjungi kami dalam persekutuan ini ya Bapa, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berkatilah persiapan-persiapan kami dari rumah selaku pribadi, keluarga maupun umat dan majelis jemaat dan petugas-petugas yang melayani ini. Berkati kami semua Tuhan dalam naungan kasih dan kekuatan ilahi Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami baca dari dalam Alkitab. Bersabdalah ya Tuhan Yesus Kristus, karena kami telah sedia mendengar firman-Mu. Amin. Yohanes 4 ayat 4 sampai 26, dilanjutkan dengan 39 sampai 42, kita baca berbalasan. Mari kita mulai. Ia harus melintasi daerah Samaria. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Adakah engkau telah daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Ini kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu.
dalam hal ini engkau berkata benar. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Lanjut 39. Lanjut 39 dan ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, demikianlah sabda Allah. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dan saya kasihi, bacaan ini cukup panjang memang. Kalau kita baca dengan teliti, cerita ini sangat melelahkan, karena hampir setiap ayat itu mempunyai arti dan makna yang harus disimak. Dan kalau kita teliti dan simak pada sore ini, waktunya tidak cukup begitu. Bacaan ini harus kita coba hayati dengan rekonstruksi kembali. Kita merekonstruksi peristiwa ini di tepi sumur Yakub, di mana Yesus beristirahat, lalu perempuan Samaria ini bertemu dengannya. Kalau kita melihat dari bacaan ini, ada proses mendengar dan menyimak. Jadi ada proses mendengar dan menyimak. Apakah itu dari perempuan Samaria, perempuan tanpa nama, maupun dari Yesus. Jadi ada proses dialog mendengar dan menyimak apa yang terjadi. Kalau kita lihat di sini, ada sapaan dari seorang laki-laki yang namanya Yesus, yang penuh dengan rasa hormat, dalam kelelahan minta minum kepada perempuan Samaria ini. Perempuan Samaria ini merasa kasihan, tetapi ia enggan menolongnya, dan balik bertanya, mengapa seorang yang berasal dari Yehuda ataupun Yahudi minta air untuk minum dari seorang perempuan Samaria? Itu yang terjadi dalam dialog tadi. Jadi dalam bacaan ini, orang Samaria adalah musuh dari orang Yahudi, walaupun mereka satu keturunan gitu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu kemudian juga menjadi pertanyaan bagi perempuan ini ialah mengapa dirinya sebagai perempuan
harus bertemu dengan seorang rabi yang memang yang ada di sumur itu gitu. Dan pantang bagi rabi itu untuk bertemu dengan perempuan. Di kalangan orang Israel itu ada rabi yang namanya di dalam terjemahan bahasa Indonesia rabi babak belur. Karena dia kemana-mana itu memakai kerudung dan tidak boleh melihat wanita. Tidak boleh melihat wanita. Wanita itu kayak najis begitu. Dan kalau ada wanita yang lewat dia harus belok. Dan kadang-kadang saking tiba-tiba belok tertumbuklah kepalanya di dinding atau di batu dan sebagainya. Makanya disebut rabi babak belur. Istilah bahasa Indonesia begitu, sangat kasar memang. Dan Yesus seorang rabi yang sudah dikenal waktu itu di kalangan orang Yahudi, Galilea dan Samaria. Nah, karena itu maka sebenarnya timbul keengganan dari perempuan ini untuk melayani permintaan seorang rabi ini. Kita melihat juga dalam bacaan ini rekonstruksinya ialah perkenalan diri Yesus yang walau samar-samar tetapi membuka celah untuk percakapan dengan perempuan ini. Istilah air hidup yang diberikan oleh Yesus membuat perempuan ini heran bahwa ada air hidup yang lebih baik dari air keramat sumur Yakub. Jadi perempuan ini heran bahwa ada air yang lebih baik dari air ini. Air yang sudah keramat dari turun-temurun diwariskan ratusan tahun. Dia heran itu. Lalu kemudian kita lihat bahwa dari dalam bacaan ini rekonstruksinya ialah pernyataan Yesus yang memancing kerinduannya. Jadi pernyataan Yesus yang memancing kerinduan perempuan ini untuk memiliki air hidup yang memuaskan. Lalu kemudian Yesus menjelaskan maksud air hidup ini bukan berarti kau minum ini lalu kemudian tidak perlu menimba air lagi untuk minum, tapi air hidup ini adalah simbol dari hikmat ilahi, hikmat Allah yang akan membuat hidup ini terus-menerus terpuaskan oleh Allah itu sendiri. Lalu kemudian kita lihat juga dalam bacaan ini kecerdikan Yesus untuk membuka latar belakang kehidupan sang perempuan tanpa nama ini yang gonta-ganti suami. Saya sebut perempuan tanpa nama karena memang pada zaman dulu itu perempuan itu statusnya adalah milik laki-laki, harta benda dari laki-laki. Jadi laki-laki adalah tuan, perempuan adalah beulah atau budak. Dan sejumlah hartanya itu hartanya kambing domba dan sebagainya, kebun dan sebagainya. Nanti terakhir istri dan anak-anak perempuannya. Itu harta. Sehingga kalau dia jatuh miskin, maka pada saatnya juga bisa istrinya dijual. Itu kita lihat di sini kecerdikan Yesus untuk memancing perempuan tanpa nama ini yang sebenarnya secara masyarakat juga mempunyai status yang kurang begitu baik. Jadi ternyata Yesus membuka bahwa perempuan ini gonta-ganti suami. Cara Yesus yang tidak menghakimi membuat perempuan ini mengaku, mengadakan pengakuan kepada Yesus. Dan kita melihat bahwa dalam catatan sejarah rupanya perempuan Samaria ini datang menimba pada siang hari. Itu tidak biasa perempuan-perempuan pada saat itu. Biasanya menimba pada pagi atau sore. Siang itu panas terik. Perempuan tidak mampu untuk memikul air dalam perjalanan yang panjang di siang hari. Hanya perempuan-perempuan yang disingkirkan dari pergaulan masyarakat saja yang bisa datang siang hari, sembunyi-sembunyi dari pandangan umum. Pertemuan dengan perempuan-perempuan lain di sumur biasanya menyembunyikan diri, karena itu siang datang. Nah, kita lihat di sini rekonstruksinya begitu. Kita lihat juga bahwa
Dengan pengakuan iman, perempuan ini mempersoalkan tradisi pusat ibadah di Israel atau di Yerusalem dan di Gerizim. Jadi Yerusalem adalah pusat ibadah untuk orang Yahudi, sedangkan orang Samaria beribadah di Gerizim. Yerusalem pernah dihancur leburkan oleh Nebukadnezar, Gerizim tidak. Karena itu orang Samaria bangga dengan Gerizim. Lalu dalam percakapan ini Yesus menjawab bahwa bukan di sini atau di sana kalian akan beribadah, tetapi di mana saja orang menyembah Allah itu dengan roh dan kebenaran. Jadi ibadah tidak dibatasi pada tempat Yerusalem. Jadi kalau kita wisata rohani ke Yerusalem, baru bahwa kita bangga kita sudah datang ke sana, pusat ibadah. Sebenarnya Yesus mengatakan dalam bacaan, di mana saja Anda beribadah, yang penting adalah ibadah dalam roh dan kebenaran. Dan bicara dalam roh dan kebenaran berarti dalam Kristus. Klimaks dari cerita ini, perempuan ini percaya kepada Mesias yang datang. Dan Yesus memperkenalkan diri, akulah Tuhan itu. Anda melihat di sini ada suatu percakapan, proses mendengar dan menyimak. Dalam proses ini terjadi bahwa orang tidak hanya mendengar, tapi juga menyimak dan belajar untuk berubah. Sangat singkat, beberapa jam saja perempuan Samaria ini dengan Yesus, tapi ada interaksi yang terjadi sedemikian rupa, proses pembelajaran sedemikian rupa, sehingga ada perubahan. Jadi saya mau mengangkat sesuai dengan tema kita, kami percaya karena perkataannya. Percaya tidak hanya dalam arti ada awan yang lewat lalu saya percaya hujan turun, tetapi percaya itu suatu proses di mana orang mengalami perubahan dalam hidup. Nah, karena itu banyak definisi tentang belajar. Kita belajar. Belajar berarti proses di mana orang mengubah pandangan tentang dirinya dan lingkungannya. Itu orang yang belajar. Belajar sekali lagi berarti proses di mana seseorang itu mengubah pandangan tentang dirinya sendiri dan terhadap lingkungan di mana ia ada. Jadi sebenarnya dengan belajar kita mengubah persepsi kita, merubah mindset atau sudut pandang kita terhadap sesuatu. Itu orang yang belajar. Tapi juga belajar berarti mengkonsolidasikan dirinya atau mental dan perilakunya secara baru. Jadi orang yang belajar berarti dia coba untuk melihat kembali, mengembangkan mentalnya dan perilakunya secara baru. Singkatnya, belajar berarti berubah. Dan belajar itu ada prakondisi, yaitu dengan mendengar firman Tuhan misalnya. Itu kita belajar. Tapi juga mengalami apa yang kita baca itu. Kita baca cerita ini, kita tidak hanya mendengar, tapi coba mengalaminya. Mengalami, saya tempatkan diri sebagai seorang perempuan yang tanpa nama, berhadapan dengan Yesus. Mengalami. Tapi juga membaca berkali-kali dan memberlakukannya dalam kehidupan kita. Nah, karena itu maka saya mau mencatat untuk kita lihat, Bapak Ibu dan saudara-saudara, apanya yang berubah dari perempuan ini. Mungkin baca sepintas selalu tidak paham, tapi apanya yang berubah. Dengan contoh perempuan ini ada perubahan itu ada 3. Lihat di sini. Ia belajar untuk mengubah pikirannya yang bertahun-tahun secara turun-temurun diwariskan secara negatif. Dia berubah berhadapan dengan firman Tuhan, dengan Yesus. Secara turun-temurun dia dididik untuk membenci orang-orang Yahudi.
Secara turun-temurun dia sendiri dididik untuk membenci dirinya sendiri sebagai perempuan. Anda tahu, setiap laki-laki Israel maupun Samaria itu tiap pagi harus berdoa. Dia berdoa ya tiap pagi. Salah satu doanya di situ, untaian doanya, ya Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak menciptakan aku sebagai perempuan. Itu sadis, ya, doa pada Tuhan seperti itu. Terima kasih karena Engkau tidak menciptakan aku sebagai perempuan. Dan itu dalam perempuan Samaria ini juga membekas dalam dirinya. Berarti status perempuan itu sebenarnya sangat rendah. Jadi kita melihat di sini Bapak Ibu dan Saudara, secara turun-temurun ditanamkan sikap untuk membenci orang lain, antar suku dan sebagainya, superioritas dan sebagainya, dan terutama kedudukan perempuan bukan sebagai manusia tetapi harta benda. Ini sebagai contoh. Tapi dia berubah pikirannya dengan pada waktu berhadapan dengan Yesus. Saya kira ini penting untuk kita lihat. Saya ambil contoh, kadang-kadang iman kita juga tidak berkembang karena kita tidak belajar. Saya ambil contoh, waktu kecil biasanya guru-guru sekolah minggu mengajar kita, adik-adik kalau kita tidak ke sekolah minggu, Yesus marah. Sebenarnya itu keliru ya, salah besar mendidik seperti itu. Menempatkan Tuhan itu sebagai sosok yang selalu memata-matai orang dan marah-marah kalau kita tidak melakukan kehendaknya. Padahal Tuhan itu penuh kasih. Itu pendidikan yang salah, tapi sudah menanamkan pada kita waktu kita kecil selalu Tuhan itu marah kalau begini. Nah, waktu kita pemuda itu tidak berubah. Apalagi waktu kita umur 60 tahun tidak berubah. Itu berarti bahwa iman kita tidak berkembang. Waktu umur 60 tahun atau 70 tahun dia tetap takut terhadap Tuhan itu, sehingga mau mati pun susah, karena dia tidak tahu siapa itu Allah sebenarnya. Itu mindsetnya tidak berubah. Mindsetnya itu pendidikan tidak berhasil dalam kehidupan kita kalau begitu. Tapi sekali lagi perempuan ini luar biasa, bisa berhasil. Saya mempunyai pengalaman dengan seorang teman pendeta. Tiap kali kami rapat itu orangnya sangat emosi. Sangat emosi. Dan orang di rapat-rapat sinode atau rapat ini orang sudah tahu, wah ini pasti orangnya ini. Begitu. Saya pernah berbicara dengan dia, berarti Anda tidak berubah. Iman Anda tidak berubah, kasih Anda tidak berubah, pelayanan Anda tidak merubah Anda, sehingga selalu dicap sebagai seorang yang pemberontak. Harus bisa berubah. Begitu kira-kira kalau membaca firman atau bergaul dengan Yesus. Ada ibu-ibu yang mengatakan, suami saya udah begini kok dari dulu, nggak bisa dirubah lagi, nggak bisa dirubah lagi. Berarti suami istri ini tidak pernah belajar dari pengalaman hidup, tidak pernah belajar bersama tentang firman, tidak pernah berdoa bersama, tidak pernah berdiskusi bersama tentang hidup. Dia harus berubah. Gitu. Tidak bisa, tidak ada yang tidak bisa berubah. Dan perempuan ini memberikan contoh hanya dalam beberapa jam bertemu Yesus dan mendengar firman, bisa berubah mindsetnya. Dia berubah dan dia menghargai orang lain. Dia mengubah pikirannya dengan menambah pengetahuan dari Yesus, menganalisis kata-kata Yesus, menilai dirinya sendiri, menata hidupnya, dan menerapkan semuanya itu dalam kehidupannya. Dan itu yang dilakukan oleh perempuan ini. Berubah. Itu yang kita catat dari bacaan ini sebenarnya. Kalau kita belajar dari firman Tuhan, ada perubahan dalam pikiran kita, berubah sudut pandang kita. Yang berikutnya adalah perempuan ini memberikan contoh tentang ia belajar mengubah hati dan perasaannya.
mengubah hati dan perasaannya, yaitu nilai-nilai yang ia pegang selama ini berubah. Selama ini ia selalu benci, curiga, berbohong, mencari kesenangan dengan punya suami banyak, dan sebagainya. Anda bisa melihat situasinya begitu, keadaan, perasaan hatinya begitu, hatinya penuh dengan rendah diri dan sebagainya. Tetapi Yesus mengangkat dia, dirubah dengan cinta kasih, kebenaran, membuat dia jujur. Walaupun sembunyi-sembunyi, tidak punya suami, ternyata Yesus buka juga, dia jujur, dia buka. Lalu keramah tamahan, ketulusan dan damai dia alami dalam hidupnya. Itu orang yang berubah. Jadi kalau tema kita dalam bacaan ini, dalam ibadah ini, hidup dalam berkemenangan dan mendengar firman, disitulah peranan firman untuk merubah kita dalam hidup kita. Tapi juga salah satu yang penting adalah perempuan ini juga belajar mengubah perilaku dan tindakannya. Perilaku dan tindakan, dia tidak malu-malu lagi. Anda lihat dalam bacaan bahwa dia pergi ke Samaria dan ajak banyak orang. Tidak lagi sembunyi-sembunyi. Masuk ke Samaria, lalu ibu kota, lalu kemudian mengajak banyak orang. Hai, ketemu Yesus, saya sudah bertemu dengan dia. Itu berarti perilakunya berubah. Dari sembunyi-sembunyi, sekarang dia terbuka. Dari tertutup, dia berubah menjadi terbuka. Dari egois menjadi bersahabat dengan banyak orang. Hidup, sebelumnya hidup untuk diri sendiri, sekarang hidup berbagi. Berbagi dan membagi untuk orang lain. Dan itulah manfaat dari mendengar firman. Saya tidak tahu bagaimana perasaan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan baca Alkitab ini, firman contoh perempuan ini. Tapi itulah maknanya bagi kita yang beribadah, yang mendengar firman, baca Alkitab, dan sebagainya dalam kehidupan ini. Yesus mengubah perempuan ini untuk mengubah penduduk kota Samaria. Luar biasa. Seorang perempuan yang sekali lagi dinilai sangat rendah perilaku dan moralnya, diangkat oleh Yesus, berubah menjadi orang yang bisa mengubah orang lain. Dan karena itu tema ini mengajak kita dalam Minggu Sengsara atau Minggu Prapaskah ini, kita menghayati Yesus mati untuk kita, Yesus bangkit untuk kita. Tapi yang paling penting ialah Yesus menjadi guru untuk kita. Guru. Memang istilah guru tidak disebutkan dalam bacaan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tetapi seorang guru yang mengajar kita untuk berubah. Bapak, Ibu tahu bahwa Yesus paling senang memakai istilah guru untuk dirinya sendiri. Walaupun karena tindakan-tindakannya hebat, mujizat luar biasa, maka disebut Tuhan. Tapi dia paling senang rendah hati mengatakan, saya seorang guru. Nah, guru ini peranannya mengubah dan membaharui. Itu guru. Guru kalau kita belajar di taman kanak-kanak, barangkali juga di SD dulu, saya ingat dulu di SD, guru selalu mengatakan, guru berarti yang digugu dan yang ditiru. Ada banyak guru di sini barangkali, ada dosen juga pasti hadir. Guru berarti yang digugu dan yang ditiru. Tapi setelah saya belajar kembali, ternyata itu salah. Itu salah. Guru dalam bahasa Sanskerta berarti gu dan ru. Gu itu berarti darkness, kegelapan. Gu berarti kegelapan. Ru berarti terang, light. Berarti kalau orang jadi guru berarti penerang kegelapan. Penerang kegelapan. Ia membawa kita untuk dari ketidaktahuan menjadi tahu, tidak paham menjadi paham, dulu berandalan menjadi orang baik. Itu guru. Penerang kegelapan. Kita hidup dalam kegelapan seperti perempuan Samaria.
Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, tema ini sekali lagi kita kembali ke tema yang disampaikan oleh Majelis Jemaat untuk kita. Kita rindu untuk mendengar firman. Saya tidak tahu seberapa jauh kita baca Alkitab di rumah bersama-sama ayah dan ibu dan anak-anak. Ini para pemuda banyak yang hadir ini. Seberapa jauh membaca Alkitab sendiri di rumah. Ada teman-teman pendeta, ada yang waktu kami konven, ternyata ada pendeta yang mengaku bahwa kalau berkhotbah baru baca Alkitab. Saya bilang ini sangat memprihatinkan. Tidak pernah membaca Alkitab dengan istri atau suami dan anak-anaknya. Berkhotbah baru baca Alkitab. Padahal membaca Alkitab itu tidak hanya mendengar, tapi mengalami bagaimana Tuhan berkarya dan merubah, membaharui kehidupan kita. Dan itulah modal kita. Bagi pemuda-pemudi sekarang ini kita dicekokin dengan jutaan informasi lewat Facebook, lewat Twitter, lewat apa lagi, macam-macam itu. Sehingga ada satu penelitian di STT Jakarta mengatakan para pemuda ini tidak bisa memutuskan mana yang benar, mana yang salah. Abu-abu. Yang salah dan benar itu abu-abu. Tergantung saya yang menentukan itu. Jadi bukan lagi firman yang menentukan tentang kebenaran, tapi tergantung saya. Nah, bayangkan kalau saya tidak bisa meresapi firman Tuhan, dengan mendengar, meresapi, mengolahnya, mengkritisinya, menelitinya dengan baik, saya kehilangan pegang. Begitu banyak informasi. Anda klik saja sudah keluar rumusan-rumusan tesis dan skripsi. Ya, begitu kira-kira. Jadi teman-teman pemuda yang banyak yang hadir ini bisa melihat bagaimana pentingnya firman Allah di tengah-tengah arus informasi yang membingungkan. Nilai-nilai sudah kabur dan kita butuh Yesus sebagai guru penerang kegelapan itu dalam hidup kita. Amin.